Kalau dalam bahasa Arab kisah itu disebut qissotun, tapi zamannya bukan kisos tapi kosos. Jadi kalau Bapak nanti baca Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, secara kebahasaan harusnya ahsanal qisosi, tapi disebut kosos karena karakter kisah Al-Quran itu berbeda, yaitu kisah Al-Quran itu pasti benar. Nah, yang membenarkan ya keimanan kita tentunya. Dan menariknya, banyak temuan-temuan yang membuktikan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran terbukti ada. Tentu tidak semuanya bisa dibuktikan ya. Kisah Nabi Adam sulit pembuktiannya, Pak. Tidak ada bukti apapun ketika Nabi Adam diciptakan, karena belum ada apapun saat itu, belum ada CCTV, belum ada apa. Ya keimanan yang membuat kita percaya. Baik, jadi karakter kitab suci itu memang penuh dengan cerita. Dan beberapa cerita itu berulang-ulang. Al-Quran sendiri kalau saya boleh sampaikan, hitung kira-kira itu 4/5-nya itu isinya kisah, Pak. Al-Quran tuh ayatnya kan 6.236. Ayat Al-Quran tuh 6.236, 6236. Itu ayat hukumnya saja. Ayat hukum, ada yang menghitung cuma 200, bahkan ada yang menghitung cuma 50. Karena ini sebenarnya ayat hukum apa ayat cerita sih? Karena kan kadang ada cerita memuat hukum. Nah, Bapak mengkategorikan ini ayat hukum atau ayat cerita? Jadi dari 6.236 paling banyak itu ya sekitar 200-an ayat hukum. Sangat sedikit Al-Quran membahas hukum, tapi Al-Quran lebih banyak membahas cerita-cerita. Baik cerita yang sudah terjadi maupun cerita yang akan datang. Cerita yang terjadi berarti yang sudah terjadi, mungkin kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kisah yang akan datang ya kisah tentang kiamat, kisah yang akan kita alami di akhirat. Bahkan yang disebut kisah yang akan datang itu bisa berbeda, Pak ya. Ketika Nabi Muhammad itu mendapat wahyu surat Ar-Rum, gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu bagi Nabi Muhammad kisah itu belum terjadi, di mana Romawi menang atas Persia. Tetapi bagi kita sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi di mana Romawi menang atas Persia. Baik. Jadi yang pertama, ini premis umumnya adalah Al-Quran penuh dengan kisah. Nah, tinggal kita berpikir, kenapa Al-Quran penuh dengan kisah? Bahkan ada surat yang isinya tuh, yang namanya tuh kisah, Al-Qasas. Al-Qasas itu artinya kisah-kisah. Nama surat dalam Al-Quran itu sekitar 50% itu diambil dari kisah yang ada di dalamnya. Al-Baqarah sapi, ada kisah sapi. Al-Kahf goa, ada kisah goa. Ali Imran ada kisah keluarga Imran. Al-Maidah ada kisah Maidah. Maidah itu hidangan yang Allah berikan langsung kepada Nabi Isa. Nanti ada surat Lut, ya kisah Nabi Lut. Surah Hud, surah apalagi Maryam, kisah Ibu Maryam dan seterusnya. Baik. Ini premis umum pertama bahwa Al-Quran penuh dengan kisah, dan mungkin salah satu hikmahnya adalah kita akan lebih mudah menyampaikan ide, gagasan, ajaran melalui cerita. Saya kasih gambaran begini, Pak. Kita ingat cerita Malin Kundang, mungkin sekali dua kali diceritakan saat kecil. Itu masih ingat, Pak, karena bentuknya adalah kisah. Padahal isinya adalah jangan durhaka pada ibu. Kalau Bapak ditanya pada ayat berapa kita nggak boleh durhaka, ada susah, Pak ya. Pada hadis mana larangan durhaka pada ibu itu ada susah mengingat. Tapi kalau cerita Malin Kundang ingat. Jadi lebih gampang menyampaikan ide, gagasan, ajaran dengan bercerita daripada dengan bahasa normatif hukum. Contoh lagi misalnya, ada tulisan dilarang mancing di sini. Orang tetap mancing, Pak. Ada. Tapi kalau
ada cerita dulu pernah ada orang mancing di sini, lalu orangnya sakit. Itu orang nggak ada yang mancing, Pak. Ada satu daerah di Jawa Tengah itu semacam kayak danau kecil, itu ikannya gede-gede, Pak, sangat besar, tapi nggak ada yang mancing. Gara-gara ada cerita, yaitu tadi ada orang mancing, padahal sudah dilarang, nekat dapat ikan, mungkin besar dan banyak. Setelah itu sakit parah. Nah, kalau larangan mancing, orang yang mancing di sini kena melanggar perda, hukumannya misalnya denda 10 juta, kurungan 3 bulan, ya tetap mancing. Tapi kalau ada cerita seperti itu, gara-gara mancing orang sakit, nggak ada yang mancing, Pak, walaupun tahu ikannya besar-besar. Nah, itu lagi-lagi karakter manusia seperti itu, lebih gampang menerima informasi dan ajaran kalau berbentuk cerita, lebih gampang diingat, lebih gampang diterima. Kemudian kisah dalam Al-Quran juga punya karakter mengulang-ulang. Nanti kisah Nabi Adam ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-A'raf, dan surat-surat yang lain. Kisah Nabi Musa juga berulang. Beberapa kisah itu identik, artinya yang diulang itu mirip-mirip, bukan Nabi Adam saat penciptaan, Nabi Adam saat di surga, Nabi Adam, bukan. Tapi kadang-kadang saat penciptaan Adam, di sini ada lagi saat penciptaan Nabi Adam, di sini juga diulang lagi, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin juga karakter Al-Quran yang menyebut kisah secara berulang bisa kita pakai, yaitu kalau kita mau menanamkan nilai, ya kita ulang-ulang. Kita pengen orang menjadi karakter, memiliki karakter tertentu, kita ulang-ulang. Contohnya Indonesia itu sangat bagus dalam patriotisme, karena kita dari sekolah itu dibiasakan baca Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak saja sekarang, nggak tahu kalau sekarang saya udah nggak nonton TV, Pak, ya, TV-nya ada masalah, rusak atau apa, saya nggak tahu. Tapi anak-anak itu lumayan apal lagu Perindo, Pak, ya. Indonesia baru sejahtera tujuanmu. Itu gara-gara sering nonton Ipin Upin dan diselingi iklan Perindo, gitu kira-kira. Maka iklan mengulang, iklan mengulang, cerita mengulang, itu adalah salah satu cara memasukkan informasi ke alam bawah sadar kita. Jadi kita dengan tanpa kita sadari tiba-tiba hafal saja gitu, tiba-tiba ingat saja. Itu juga yang kemudian kalau Bapak ini adalah guru, kita sering bikin display, Pak, ya. Materi pelajaran sekolah kita bikin gambarnya atau apapun itu, tempel di tembok-tembok kelas, sehingga ketika siswa masuk matanya tertuju pada tempelan tadi, dengan tidak sadar tiba-tiba hafal. Atau kalau Bapak lihat di jalan ada iklan-iklan tertentu yang kita sebenarnya nggak pengen tahu, tapi gara-gara sering lihat iklan itu jadi masuk alam bawah sadar. Nah, ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil, yaitu ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, menanamkan nilai, ya lakukanlah secara berulang-ulang dan lakukanlah dengan cara bercerita. Larangan mencuri itu ada pasalnya, tapi saya yakin nggak ada yang hafal di sini kecuali sebagian dari kita saja, kalau memang kerjanya di kantor pengacara misalnya, atau sebagai jaksa dan polisi. Karena susah dan tidak menyenangkan menghafal pasal-pasal. Beda kalau cerita. Baik, ini kisah dalam Al-Quran yang mendominasi ayat-ayat Al-Quran. Ya, kira-kira menurut saya sih sekitar 4/5 ayat dalam Al-Quran itu adalah ayat kisah, sementara ayat hukum sangat sedikit. Baik, kita akan mencoba membaca beberapa ayat dari surat Al-Kahf. Al-Kahf yang artinya goa. Ini termasuk surat yang lumayan sering dibaca oleh kita, karena Nabi menjanjikan orang yang menghafal awal surat Al-Kahf dan atau akhir surat Al-Kahf nanti mudah-mudahan dijaga dari fitnah Dajjal. Ada hadisnya, dan ya saya termasuk orang yang tadi mencoba menghafal supaya kalau nanti Dajjal turun kita tidak tergoda lah. Baik, kita akan membaca kisah yang ada dalam
surat Al-Kahf dimulai dari ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah wa idh qala, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada asistennya kah atau muridnya kah gitu, bahwa dia akan melakukan perjalanan dan ditemani oleh fata tadi itu, pemuda tadi itu. Perlu saya sampaikan, nanti ada cerita yang saya pikir Bapak dan Ibu udah tahu ya, kita coba mencari hikmahnya. Nabi Musa itu sebagai nabi tentu dianggap manusia yang paling mulia di masanya. Ya ada orang lain yang mulia dan kemuliaan itu beda-beda Pak ya, beda-beda. Ada yang mulia karena ini atau ada yang mulia karena itu, tetapi secara umum di zaman Nabi Musa ya beliaulah yang dianggap paling mulia karena beliau menerima wahyu. Nah ini perlu juga saya singgung sedikit bahwa nabi-nabi itu sangat banyak jumlahnya, dan beberapa nabi itu hidupnya satu masa. Nabi Musa dengan Nabi Harun satu masa, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu masa, dengan Nabi Ishak anaknya, Nabi Ismail anaknya juga satu masa. Nanti Nabi Isa dengan Nabi Zakaria satu masa, Nabi Zakaria dengan Yahya satu masa. Dan mungkin ada banyak nabi yang kita tidak tahu jumlahnya. Jadi kalau kita dikenalkan nabi itu ada 25 nabi itu bukan segitu saja nabi itu, jumlahnya lebih dari 25. Hanya saja 25 ini adalah nabi yang disebut dalam Al-Quran namanya. Jadi nabi yang disebut dalam Al-Quran namanya itu adalah 25 jumlahnya. Dan itu, sebentar saya kasihkan ayatnya. Saya hafal ayat tapi nggak hafal itu Pak ya, nggak hafal lokasinya. Watilka hujjatuna atainaha. Bentar. Watilka hujjatuna. Nah, ada di surat An'am ayat 83. Saya bacakan. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas sholihin wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna alal alamin. Itu 18 nabi Pak dalam beberapa ayat surat An'am tadi itu. Lalu sisanya nanti ada Nabi Muhammad, Nabi Soleh dan seterusnya. Maka total yang kita kenal adalah 25. Jumlah nabi sendiri tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah bilang minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian kami kisahkan, sebagian tidak kami kisahkan. Nah baik, balik lagi. Jadi nabi-nabi itu jumlahnya banyak. Bahkan ada yang bilang, ada buku yang menyatakan bahwa Siddhartha Gautama itu juga nabi, cuma ajarannya menyimpang. Jadi pengikut beliau, umat beliau menyimpang. Mirip kayak ini dalam bahasa kita Pak ya, Nabi Isa itu nabi kita, tetapi ajarannya bergeser. Nabi Isa berkata, Inni Abdullah, aku hamba Allah, berubah jadi aku Tuhan atau anak Tuhan, gitu kira-kira. Nabi Musa juga nabi kita, tapi ajarannya bergeser menjadi ajaran Yahudi yang menyatakan Uzair adalah anak Allah dan seterusnya. Baik, jadi nabi ada banyak dan beberapa hidup dalam satu masa di tempat yang berbeda. Nabi Musa dengan Nabi Syuaib satu masa, karena Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu mantu dan mertua gitu. Ketika Nabi Musa ngungsi ke Madian, beliau menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Baik, balik lagi. Jadi Nabi Musa kita sebutlah nabi yang makhluk atau manusia yang paling mulia di masanya karena beliau mendapat wahyu. Tetapi perlu kita tahu bahwa tidak ada manusia yang unggul dalam semua aspek. Nah, itu yang kemudian mungkin menjadi latar belakang kisah ini. Nah, dalam riwayat dinyatakan Nabi Musa ditanya, siapa orang yang paling pintar
Ya karena beliau nabi, ya jawabannya sederhana, ya saya nabi. Tapi kemudian Allah perintahkan untuk melakukan perjalanan yang jauh ya. Ini di ayat 60 surat Al-Kahf. Falamma balagha majma bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Nabi Musa kemudian diperintahkan Allah mencari orang. Tidak dikasih tahu namanya, tidak dikasih tahu tempatnya. Ini sangat sulit, Pak. Kalau tahu namanya lebih gampang. Bapak datang ke kampung Sawangan, tanya, ada yang namanya ini enggak? Oh, enggak ada. Pergi kampung Pengasinan, ada yang nama ini enggak? Enggak ada. Pergi ke kampung Curug, ada yang nama ini enggak? Ada. Itu lebih gampang kalau ada nama orang yang dituju. Tapi di sini enggak ada namanya. Oke, kalau enggak ada namanya dikasih tempatnya. Ternyata enggak dikasih tempat juga. Pokoknya nanti tempat pertemuan dua arus laut. Lah zaman dulu siapa yang tahu di mana ada pertemuan dua arus laut, Pak? Kalau sekarang ada Google bisa ditanya. Tapi zaman dulu enggak ada. Kayaknya ya sudah jalan saja. Karena ini perintah Allah ya dilakukan ya, tanpa ada rasa berat dilakukan. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ini Bapak bisa baca sendiri terjemahnya dari surat Al-Kahf. Kalau ringkasannya ya Nabi Musa dengan asisten atau pemuda tadi yang mendampingi itu melakukan perjalanan. Waktunya makan ya beliau minta ya kita keluarkan makanan, kita makan dulu. Nah ini perlu diingat bahwa nabi-nabi itu semuanya adalah manusia, Pak ya. Memahami nabi di luar konteks kemanusiaan itu tidak tepat ya. Ya manusia itu artinya ya lapar, ya punya rasa takut, ya punya rasa sedih, punya rasa gembira, bahkan juga tertawa. Nah di sini Nabi Musa harus makan. Kemudian qala ra'aita id awayna ila sakhati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan wa an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Singkat kata Nabi Musa bertemu dengan laki-laki yang dicari. Fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian keduanya Nabi Musa dengan pemuda tadi bertemu dengan hamba. Nah, hamba yang kami berikan rahmat dan ilmu langsung dari kami. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada dua hal yang menurut saya menarik untuk dipelajari saat kita membaca kisah dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an itu kisahnya itu tidak fokus pada tokoh, Pak. Al-Quran itu tidak fokus menyebut nama, tapi fokus pada hikmah di balik kisahnya. Di sini nggak disebut nama orang yang dicari. Fawajada abdan min ibadina. Dia bertemu dengan hamba, nggak disebut namanya. Tapi karakter manusia kayak kita penasaran, Pak. Pengen tahu siapa nama hambanya. Al-Quran tidak menyebut, Nabi tidak menjelaskan, maka bertanyalah orang-orang kepada kaum Kristen, Nasrani dengan Yahudi. Lalu muncullah penjelasan-penjelasan. Karena nanti di sini juga ada kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda itu nggak disebut namanya, Pak. Lalu ada anjingnya yang menemani, itu nggak disebut namanya. Tapi kita penasaran, kita tanya. Al-Quran tidak nyebut nama, Nabi tidak menjelaskan, tanyalah pada orang-orang ahli kitab. Nah, dari situlah muncul yang disebut Israiliyat. Kisah-kisah yang ada dalam Bible yang masuk dalam tafsir. Karena kita penasaran, Pak. Penasaran. Padahal Al-Quran menghendaki kita fokus pada hikmahnya. Moral behind the story-nya. Fokus ke situ. Tapi kita lebih fokus pada sosoknya. Misalnya saya ceritakan, ada ustadz yang poligami. Ini nggak tahu Bapak penasaran atau enggak. Tapi orang siapa Ustadz, namanya Ustadz? Kalau ini inisial deh, ciri-cirinya apa? Padahal fokusnya itu bukan masalah siapa atau apa, tetapi ada suatu kejadian. Nanti ada kisah lagi tentang ada seorang pejabat yang melakukan judi online, ketangkep. Kita pengen tahu siapa pejabatnya, dari partai apa, kira-kira begitu. Padahal
yang harusnya kita perhatikan tuh moral behind the story-nya, hikmah di balik kisah. Baik. Nah, kemudian riwayat yang populer namanya laki-laki ini adalah Balia bin Malkan Abul Abbas yang dikenal Al-Khadir, Nabi Khidir. Nabi Khidir yang populer di kita, Pak ya. Itu dari mana namanya? Namanya bukan dari Al-Quran, bukan dari Nabi, tapi dari sumber lain. Apakah benar atau salah? Nabi bilang, la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Informasi yang berasal bukan dari ayat Al-Quran dan bukan dari hadis, bisa benar, bisa salah. Kalau kita bilang itu salah, belum tentu, jangan-jangan betulan. Kalau kita bilang itu benar, belum tentu juga, jangan-jangan itu salah. Baik, jadi fokusnya kita pada cerita, tetapi orang penasaran, akhirnya mereka bertanya, termasuk kita juga penasaran. Bahkan nama anjingnya Ashabul Kahfi juga dicari. Ini Bapak dan Ibu, ini kalau kita baca surat Yusuf, itu ada kisah Nabi Yusuf digoda sama istri majikannya ya. Itu ceritanya nggak nyebut nama, Pak. Nabi Muhammad nggak nyebut nama, Al-Quran juga nggak nyebut nama. Tapi kita penasaran, maka muncullah nama Zulaiha atau Zulaikho. Tapi riwayat yang ada bukan cuma satu, ada yang bilang Zulaikho, ada yang bilang Ro'ail, ada yang bilang Ro'ail. Terus yang mana? Ya mau diterima silakan, enggak juga silakan. Karena fokusnya bukan pada nama, fokus pada kisahnya. Fir'aun zaman Nabi Musa kejam. Nanti ada lagi orang yang kejam seperti Fir'aun walaupun bentuknya beda. Ya contohnya sekarang orang lagi ngantri bantuan ditembak-tembakin, orang lagi ngungsi di rumah sakit dibom. Itu kan sama dengan Fir'aun, Pak. Ada salah satu menteri di sana yang menyatakan laki-laki dan perempuan Palestina dipisah saja supaya kita ketika berperang gampang nembaknya. Ini ngomong apa ini? Ini kan membunuh laki-laki, membiarkan anak-anak dan perempuan, sama dengan yang Firaun kan? Nanti akan ada lagi yang kayak gini, cuma bentuknya beda. Ada yang tingkat lokalistik, cuma di daerah tertentu, cuma di negara tertentu. Ada yang berlaku global. Nah, kita fokus pada cerita. Tapi lagi-lagi karena kita penasaran, nyari namanya muncul. Lalu dapatlah kita Zulaikho, perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Ceritanya bersambung. Zulaikho menikah dengan Nabi Yusuf. Dari mana tuh cerita itu? Nabi Yusuf menikah dengan orang yang pernah menggoda, yang tidak setia pada suaminya. Tapi populer Pak, jadi doa Pak ya. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikho. Padahal nama Zulaikho saja belum tentu benar. Nama yang populer Zulaikho di kita. Tapi nama yang ada dalam riwayat ada Ro'ail, ada Ro'ail, ada Zulaikho. Sama dengan Nabi Khidir juga sama. Di sini ada kisah hamba yang dicari oleh Nabi Musa. Kita penasaran, muncul nama Nabi Khidir. Ceritanya berkembang lagi. Nabi Khidir berkelana di pantai-pantai. Lalu ada orang yang mengklaim ketemu Nabi Khidir, lalu menjadi wali, lalu dibaiat, lalu terbukti penipu. Ada berapa banyak penipuan orang yang mengaku wali di Indonesia? Banyak Pak ya, nggak bisa habis. Ada yang mengaku sebagai Gus, bisa ngobatin kerisnya nyala, ternyata penipu. Ada yang juga pakai nama Kanjeng, bisa gandain uang, orang percaya, bikin padepokan, ternyata penipu. Apakah berhenti? Ngulang lagi, nanti ada lagi yang ngaku punya gandain uang, dan ada lagi yang percaya, ada lagi. Karena memang cerita akan selalu mengulang, Pak. Maka fokuslah pada ceritanya, jangan fokus pada orangnya. Jadi jangan menganggap bahwa kisah ini akan terjadi sekali, enggak, berulang lagi. Fir'aun akan ada lagi, Ashabul Kahfi akan ada lagi, di mana orang-orang yang punya idealisme tinggi lalu bisa amar ma'ruf nahi mungkar, lalu mereka tewas akibat amar ma'ruf nahi mungkarnya. Akan mengulang terus gitu kira-kira. Baik, ini yang pertama. Jadi Al-Quran tidak menyebut nama tokohnya, siapa yang ditemui Nabi Musa ini, tapi kita penasaran. Statusnya adalah ya sudah, percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Karena kalau kalau di pesantren Pak ya, yang kisah-kisah Nabi Khidir itu banyak banget. Tiba-tiba dia ketemu Nabi Khidir gitu. Bahkan nanti ada cerita ciri-cirinya gitu. Ya karena saya orang pesantren, ya cerita ini sangat sering didengar.
Ada yang bilang jempolnya itu tidak ada tulang, jadi kalau kita salaman tuh nggak ada tulangnya. Ada yang bilang kalau dia duduk nanti bangun dari tempat duduknya ada lumutnya, karena itu disebut khidir, hijau. Ya cerita kayak gitu dinikmati saja Pak ya, dinikmati saja. Kalau saya pribadi fokus pada moral behind the story. Baik, itu yang pertama, bahwa Al-Quran tidak menyebut nama, tapi karena kita penasaran, nah kemudian kita coba cari nama-nama itu. Yang kedua, ada dua karakter ilmu yang muncul dalam ayat ini. Ini dalam penafsiran saya Pak ya. Yang pertama ilmu syariat, ilmu yang nampak, yang zahir. Yang kedua ilmu yang disebut di sini ilmu wa'allamnahu min ladunna ilma, ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang nggak dipelajari, tiba-tiba tahu. Contoh orang yang dapat laduni itu Nabi Muhammad Pak. Beliau tahu yang terjadi pada hari kiamat nanti. Beliau tahu yang terjadi pada saat Nabi Adam diciptakan. Beliau tahu yang terjadi pada zaman dulu sebelum beliau lahir dan zaman yang akan datang setelah beliau wafat. Itu ilmu laduni. Nah nanti dalam dalam cerita pesantren ilmu laduni itu berkembang lagi. Jadi kiai-kiai punya ilmu laduni. Lalu santri-santri datang minta doa. Itu juga bagi saya aneh ya. Saya orang pesantren lama Pak ya, 25 tahun di pesantren. Jadi ini dekat dengan saya. Nah saya harus sampaikan ini, ilmu laduni itu bukan ilmu yang bisa dicari. Namanya juga ilmu laduni. Yang bisa dicari itu ilmu syariat ya, ilmu zahir. Maka tidak bisa kita baca doa tertentu lalu pinter. Karena nanti ada orang yang sangat terkenal, penceramah begitu. Dia gampang sekali ngasih ilmu laduni. Ini kalau ini baca ini insya Allah akan pinter. Tapi anaknya bodoh Pak. Anak itu bodoh sampai harus pindah sekolah karena dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran. Bukan saya ngebuka aib dan Bapak nggak tahu orangnya, tenang saja. Tapi bahwa ilmu laduni itu bukan ilmu yang kita baca doa lalu bisa, itu bukan begitu ya. Dan menurut saya itu ilmu laduni itu unik. Nah dari sini pertanyaannya, lebih bagus mana ilmu laduni sama ilmu zahir? Nabi Musa ilmu zahir, dapat wahyu, belajar. Nabi Khidir dalam tanda petik ilmu laduni, nggak belajar tahu. Itu dua-duanya punya kelebihan Pak. Tidak ada yang lebih baik. Itu mirip kalau ada orang patah tulang. Orang patah tulang itu pilihannya bisa ke dokter, bisa ke dukun patah. Jadi bagusan mana? Ya kalau Bapak nanya ke dukun patah, bilangnya ya bagusan dukun patah. Apaan ke dokter? Orang patah tulang aja dioperasi dikasih pen. Udah selesai operasi lagi buka pen. Kalau kata dukun patah tulang. Tapi kalau kata dokter, ya hati-hati, jangan sembarangan patah tulang kok ke dukun, dihancur-hancurin, dirapihin lagi. Kalau benar, kalau nggak benar, atas gimana? Ya Bapak tinggal pilih. Kalau nanti patah tulang pilih gimana? Saya pernah jatuh Pak, jatuh dari pagar. Nah, pas jatuh itu saya nggak tahu gimana, kaki saya, telapak kakinya itu kena batu, sehingga pendarahan berat sampai kakinya biru. Sakit memang, sakit. Itu yang salah satu alasan kenapa kalau Bapak belajar bela diri itu harus belajar jatuh memang. Karena jatuh itu menentukan cedera yang akan kita terima ya. Jadi ada belajar jatuh Pak, orang belajar bela diri itu. Singkat kata, saya ke dokter ortopedi, di scan, nggak ada retak alhamdulillah, cuma pendarahan saja. Obatnya begini. Nah, kemudian saya coba ke tukang urut Pak. Sakitnya itu Pak ya. Sakitnya itu ya, saya nggak tahu Bapak pernah ngalamin itu kayak gimana itu ya, sakit banget. Tapi hebatnya 2 kali diurut sembuh Pak itu. Itu ilmunya gimana? Kemudian Pak selama seminggu ini jangan makan ikan, jangan makan pisang. Itu saya nggak tahu relevansinya. Tapi ternyata sembuh juga. Nah sekarang pertanyaan, kalau ada orang patah tulang milih kemana? Tinggal dipilih saja. Nabi Musa dan Nabi Khidir hebatan mana? Ya kalau ilmu syariat Nabi Musa, beliau Nabi punya syariat. Kalau dalam aspek batin Nabi Khidir yang mungkin lebih unggul, karena buktinya Nabi Musa diminta untuk belajar dari Nabi Khidir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini artinya bahwa nanti ketika kita punya keunggulan, kita pahami bahwa ya kita unggul pada satu aspek, dalam aspek lain kita bodoh. Misalnya saya bisa sedikit lah baca kitab gitu ya, unggul. Tapi kalau laptop saya rusak, ya saya harus minta tolong pada mahasiswa saya.
tolong diiniin. Sama misalnya kalau ada orang yang pinter dalam teknologi, misalnya Pak Habibie bikin pesawat, luar biasa itu. Bagi saya itu manusia yang tidak mungkin ada lagi mungkin di Indonesia, bikin pesawat, pinter banget. Tapi mungkin kalau bikin bakwan lebih bagusan ibu saya, mungkin. Atau kalau misalnya Pak Quraisy Shihab pinter dalam membaca Al-Quran, dalam menafsirkan, iya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya bikin bakwan bisa jadi ibu-ibu lebih pinter. Jadi gimana? Ya orang cuma unggul pada satu aspek, Pak. Jadi nggak boleh sombong. Rada aneh kalau ada orang sombong. Termasuk orang kayak saya misalnya pecinya putih lalu sombong. Iya, kebetulan saja bisa baca kitab. Tapi orang lain tetap memiliki kelebihan yang lain. Nah di sini awal kisahnya sudah bisa kita ambil hikmah bahwa kita mungkin pintar dalam satu aspek, tapi orang lain akan pintar dalam aspek yang lain. Maka mana yang lebih utama? Ya tergantung apa yang dinilai. Messi sama Taufik Hidayat, Ronaldo sama Taufik Hidayat, pinteran mana? Ya tergantung. Kalau main bulu tangkis Taufik Hidayat, juara dunia. Kalau main bola, Lionel Messi atau Ronaldo. Tapi bikin bakwan, ibu-ibu yang bisa lebih enak gitu. Masa Messi bikin bakwan ya Pak? Ronaldo goreng bakwan. Ya itu mungkin hikmah yang pertama adalah kita tidak perlu dan tidak boleh sombong ketika kita merasa pintar pada satu aspek. Nah ini salah satu salah satu hal yang menyenangkan kalau di pesantren itu kiai-kiai itu tawaduknya sangat tinggi Pak ya. Tawaduknya. Nah, itu lagi-lagi circle saya circle pesantren. Beda kalau circle ustadz-ustadz selebritis, nah itu memang beda tampilannya Pak, jalannya beda, makannya beda, duduknya beda gitu. Tapi kalau seharusnya orang yang berpeci seperti kita harusnya lebih tawaduk daripada orang umum misalnya. Baik, ini yang pertama. Dan yang kedua, yaitu bahwa cerita jangan fokus pada sosoknya tapi fokus pada hikmahnya. Jangan fokus pada malin kundang, tapi fokuslah pada hikmahnya, yaitu jangan durhaka. Kira-kira gitu. Jangan malin kundangnya dihafal. Yang kedua, orang akan unggul pada satu aspek, tapi di aspek lain dia kalah. Jadi tidak boleh sombong. Nah, kita lanjut ceritanya. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata, saya izin untuk belajar. Ini ada kata-kata ulimta rusda, untuk mempelajari ilmu yang kamu diberikan. Jadi ilmu ini bukan dipelajari tapi diberikan. Namanya ilmu laduni kalau di pesantren Pak ya. Qala innaka lan tastati'a ma iya sabra. Nabi Khidir bilang, ini kalau kita pakai nama Khidir ya, kamu nggak akan kuat belajar sama saya gitu. Menariknya Nabi Musa itu dikenal sebagai nabi yang memiliki fisik yang sangat kuat Pak. Sangat kuat fisiknya. Jadi dalam Al-Quran dikisahkan ketika Nabi Musa memisah orang yang berantem, yang satu Bani Israel, yang satu orang Mesir. Orang Mesir merasa sombong, dipisah. Cuma dipisah saja, didorong saja. Fawakazau Musa faqada alaih. Mati orangnya Pak. Karena orang Nabi Musa fisiknya kuat. Tapi di sini bilang kamu nggak akan kuat. Anomali Pak ya, anomali. Manusia yang sangat kuat. Bahkan dalam riwayat menyatakan Nabi Musa itu dibangkitkan Allah di akhirat itu lebih dulu daripada makhluk yang lain. Sampai Nabi Muhammad kemudian bilang, saya nggak tahu apakah Nabi Musa ini dibangkitkan duluan atau memang dia nggak sampai ikut hancur gitu saat ada kiamat itu. Saking beliau dikenal fisiknya kuat. Tapi jangan dipahami sebagai manusia yang kayak Thanos, Avenger, bukan Pak ya. Tetap manusia biasa yang punya kelebihan fisiknya kuat. Karena nanti ada nabi yang kemampuannya diplomasi ya, seperti Nabi Ibrahim. Ada yang kemampuannya medis seperti Nabi Isa. Ada yang kemampuannya engineering seperti Nabi Nuh. Ya, semuanya Allah yang ngajarin semuanya. Nah di sini Nabi Musa izin belajar mimma ulimta rusda, dari ilmu yang engkau sendiri diberikan, bukan engkau pelajari tapi engkau diberikan. Ulimta bukan alamta, bukan ta'alamta.
Lalu Nabi Khidir bilang, kamu nggak akan kuat, walaupun sosok kamu kuat, tapi untuk masalah ini kamu nggak kuat. Nabi Musa kemudian bilang, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amro. Coba dulu aja, insya Allah saya kuat, saya nggak akan bantah kamu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Oke, kalau mau belajar syaratnya cuma satu, gampang, jangan protes, itu saja. Jangan protes. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Lalu Nabi Musa menyatakan, siap, saya nggak akan protes. Jalan di pinggir laut, ada perahu sedang ditambatkan, dibolong sama Nabi Khidir. Karena dibolong, karam, jatuh ke bawah, tenggelam. Tapi masih diikat, Pak ya, masih diikat. Nabi Musa ngelihat, kemudian qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa kamu bolong, kamu rusak perahu ini? Nanti pemiliknya mau naik bisa berbahaya, mereka bisa tenggelam. Nabi Khidir berkata, qala lam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah saya bilang kamu enggak akan sabar. Nabi Musa kemudian berapologi, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya maaf, saya jangan disangsi lah karena saya lupa perjanjiannya. Fantalaqa hatta idza laqiya ulaman faqatalah. Lalu lanjut berjalan, ngelihat anak kecil dibunuh sama laki-laki ini. Wah, ini lebih sadis. Kalau tadi perahu dibolong, ini manusia dibunuh ya. Nabi Musa merasa resisten, merasa menolak. Qala qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa kamu bunuh anak kecil? Dia nggak punya dosa. Anak kecil itu nggak punya dosa. Semua anak yang belum balik wafat pasti masuk surga, pasti. Walaupun bapaknya tidak muslim, ibunya tidak muslimah, karena dia belum balik, tidak punya dosa, nggak punya pahala juga, nggak punya dosa, nggak punya pahala, masuk surga. Jadi apa di surga? Wallahu a'lam, nanti urusan Allah. Jadi walaupun dia sendiri nggak pernah syahadat, walaupun orang tuanya adalah orang kafir, kalau belum balik wafat pasti masuk surga. Nah ini ada orang yang masih kecil dibunuh, gimana ini? Laqad ji'ta syai'an nukra, ini sesuatu yang mungkar, yang nggak boleh dilakukan. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah saya sampaikan kamu nggak akan sabar. Qala in sa'altuka syai'in ba'daha fala tusahibni qad balawta min ladunni udhra. Kata Nabi Musa kemudian minta maaf, ya sudah setelah ini saya tidak akan nanya lagi. Kalau nanya ya sudah, berarti memang selesai pelajarannya. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama fa ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa aqama qala syi'ta takhata li ajra. Lalu keduanya lanjut berjalan, tentu sudah letih, sudah capek. Lalu mereka sampai di satu kampung. Ingat settingannya kampung di sana, bukan di sini ya Pak. Kalau di sini kampung itu kan kampung nempel-nempel. Kalau di sana kampung kosong, kampung lagi di sana. Ya kalau mungkin di Indonesia kayak di Kalimantan lah. Kalimantan itu kan di sini ada kota, lalu kosong, di sana ada kota lagi. Ada jalan penghubung. Saya waktu ke daerah Papua Ujung Pak, itu di satu kotanya itu. Kotanya yang meriah, ya seperti kota kebanyakan. Tapi di luar kota itu nggak ada apa-apa lagi, hutan. Nanti jalan lagi jauh. Kalau dulu tuh sampai 12 jam naik motor baru nyampe di kota yang satu lagi. Nah, ini settingannya seperti itu. Kalau Bapak sekarang main ke Saudi, yang paling gampang Saudi Pak ya. Itu Bapak jalan misalnya dari Mekah nih mau ke Taif misalnya. Itu jalan seret tuh, highway-nya panjang lurus, nanti ada belokan Pak. Itu ada kampungnya tuh. Kosong lagi, belok, ada kampung. Kadang-kadang kampungnya udah nggak ada orang, rumahnya ditinggal, warung-warungnya ditinggal, udah kosong. Kadang-kadang berkembang karena tempatnya luas, lalu penduduknya nggak banyak. Kalau kita kan kampung nempel, bahkan di sini di perumahan kita ada yang rumahnya satu rumah itu 2 kampung. Jadi sertifikatnya dibagi 2. Saya bilang, wah kalau 2 sertifikat bisa 2 kali kembang ini. Bisa pinjam dengan agunan ya. Sampai kayak gitu. Ini settingannya begitu. Sudah letih jalan, waduh nggak ada apa-apa, ada kampung tuh kita ke sana. Lalu
minta izin pada orang kampung, boleh nggak kami menginap, boleh nggak kami minta makan, kami musafir, belum makan, jauh pula perjalanan, capek. Orang kampung bilang nggak boleh masuk sini, Anda orang luar. Dalam kondisi letih, lapar, capek, galau, nggak boleh masuk kampung. Kemudian Nabi Khidir mengajak Nabi Musa membetulkan bangunan yang sudah mau roboh. Kata Nabi Musa, ya kita baru diusir malah kerja bakti. Kalau mau kita kerja bakti kayak gini tapi minta upah supaya kita bisa beli makan, bisa sewa tempat tinggal, kamar buat tidur gitu. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Nah, kemudian karena tadi janjinya kalau ngomong lagi, protes lagi, selesai, Nabi Khidir berkata, qala hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbiuka bi ta'wi ma lam tastati 'alaihi sabra. Ini adalah akhir pertemuan kita akan berpisah. Bapak dan Ibu sekalian, ini settingannya zaman dulu, jangan samakan pada sekarang ya. Kalau guru kemudian ada murid protes, ya jangan kemudian kamu nggak boleh ketemu saya lagi, nggak boleh gitu Pak, settingannya udah beda ya. Ini settingan dulu, makanya kadang-kadang yang seperti ini ya berlaku pada kondisi tertentu, bukan berlaku kondisi umum. Nah, karena sudah mau berpisah, dijelaskanlah amma safinatu fakanat masakin ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibah. Kapal yang kita bolongi tadi itu, yang aku bolongi itu milik orang miskin. Jadi di situ ada banyak nelayan, ada beberapa nelayan miskin. Satu kapalnya dibolong. Kenapa dibolong? Wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena pejabat lokal setempat itu zalim. Pejabatnya mungkin lagi bilang semua perahu yang bagus kita ambil, kita rampas. Saya nggak tahu kalau sekarang mungkin diblokir gitu. Saya nggak tahu lah itu. Nah, semua perahu yang ada di pinggir pantai yang bagus diambil, kecuali yang karam tadi. Mau diambil, ya sudah tenggelam, nggak usah diambil. Pilihannya, lebih baik perahu ini tidak dibolongin sehingga masih ngambang, diambil, atau dibolongin lalu karam, tinggal ditambal bisa dipakai lagi. Ya kalau kita berpikir mendingan dibolongin, karena kalau bolong dia jatuh ke bawah karam, ya tinggal diangkat, ditambal lagi bisa dipakai, daripada tidak dibolongin diambil sama pejabat tadi. Jadi ternyata ada hikmah Pak ya. Zahirnya perahu kita bolong, tapi hakikatnya ternyata dengan bolongnya itu hartanya terselamatkan. Nanti dalam hidup juga kadang-kadang kita ngerasa, oh zahirnya kita kayaknya mendapat musibah, tapi ada anugerah di situ. Saya kalau boleh cerita, dulu sebenarnya masuk nominasi S2 ke Belanda Pak, tapi lagi-lagi kalah dengan rekomendasi. Yang berangkat malah orang yang saya bimbing skripsinya. Jadi saya waktu S1 itu sempat membimbing 2 skripsi. Alhamdulillah, jadi ada dosen dari Mesir ngajar di Jakarta, lalu dia mau pulang kampung. Lah teman sekelas saya sudah wisuda, teman sekelas saya belum. Dia bimbingannya sama dosen Mesir. Saya bilang, udah jangan ini mau bimbingan, ente pulangnya berapa lama? 4 bulan. Ya udah kalau gitu Anda tanda tangan saja, nanti saya bimbing. Dosennya ngizinin, udah saya tanda tangani, Anda yang bimbing. Nah pas dia balik ke Jakarta, teman saya sudah wisuda. Nah ada satu lagi yang saya bimbing, dia nulis tentang apa begitu ya. Nah ikutlah beberapa, tapi dari aspek nilai mungkin saya lebih tinggi, tapi aspek rekomendasi saya nggak punya. Itu akhirnya saya sedih Pak, tapi alhamdulillah ada banyak hikmah ketika saya tidak lagi berangkat ke Belanda. Ya walaupun kemudian berangkat juga ke Belanda, masuk juga ke kampusnya, tapi sekarang sudah berbeda. Kalau dulu mau jadi mahasiswa, sekarang masuk sebagai dosen gitu ya. Pernah juga lolos S2 ke Mesir. Alhamdulillah se-Indonesia yang lolos 9 orang Pak S2 yang tanpa persyaratan ya. Alhamdulillah saya lolos ya. Kebetulan semua yang diuji ya, lulus dengan nilai terbaik saat itu. Tapi nggak berangkat juga, biasa saja. Mau ke Amerika juga, alhamdulillah ditanya berapa TOEFL-nya, 536. Wah kurang 550 gitu. Tapi ternyata yang berangkat pun nggak sampai segitu. Alhamdulillah. Tapi sedih, ya biasa aja sih, karena kita sudah tahu bahwa apapun yang terjadi ya sudah ada ketentuannya, tinggal dinikmati.
Nah di sini zahirnya perahunya bolong, rugi. Tapi gara-gara bolong perahunya nggak dirampas, malah untung. Lebih baik keluarin biaya 20.000 untuk nambal perahu atau 200.000 nambal perahu daripada perahunya hilang. Mungkin harga perahunya 200 juta, tapi nambelnya misalnya 2 juta, ya mendingan kehilangan 2 juta daripada 200 juta. Artinya bahwa kadang-kadang keburukan yang kita lihat sekarang terbukti nanti sebagai kebaikan di waktu yang akan datang. Kira-kira begitu. Lanjutnya, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayurhiqahuma tuhyana wa kufra. Anak kecil yang kita bunuh, yang aku bunuh itu anak kecil yang bapak ibunya orang baik, tapi dia akan menjadi biang kerok. Ini settingannya begini Pak, ini ada bapak dan ibu. Bapak dan ibu, orangnya soleh, sangat baik, orangnya sangat bahagia. Lalu punya anak ini bandel banget. Karena anaknya bandel, bapak ibunya nggak bisa ibadah lagi. Akhirnya anak ini bandel, bapak ibunya kebawa. Lalu gara-gara ini dibunuh, ya dinyatakan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuma khairan minhu zakatan wa aqrabaruhuma. Lalu anak kecil ini dibunuh sama Nabi Khidir, ceklek. Masuk surga anak ini, harusnya masuk neraka, masuk surga. Orang tuanya kemudian Allah kasih rezeki anak baru, yang anaknya lahir semuanya soleh. Maka dia anak yang pertama masuk surga, anak-anak yang baru masuk surga, orang tua masuk surga. Zahirnya begitu. Nah dari sini juga mungkin bisa dipahami kalau ada kepentingan tertentu, nyawa boleh dihilangkan. Saya bukan dalam konteks benar atau salah Pak, tapi saya dalam konteks memaklumi. Misalnya ada orang yang hamil, lalu kata dokter ibu anaknya seperti ini. Lalu dokter menawarkan apa mau dilanjutkan hamil atau tidak. Nah kalau zaman dulu kan kehamilan itu kan masuk kategori gaib. Kalau sekarang kan bisa dideteksi dengan USG Pak. Ini bukan benar atau salah Pak, tapi ini maklum atau tidak. Izin, mohon maaf. Misalnya ada anak yang dilihat ternyata anggota tubuhnya tidak lengkap. Tidak lengkap dalam artian mungkin tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Dokter menawarkan mau lanjut atau tidak. Ini bukan benar salah Pak, tapi ini maklum atau tidak. Kalau dia lahir, dia dalam hidup kondisi yang sangat sulit. Kenapa? Karena anggota tubuhnya tidak lengkap. Tapi kalau dia wafat, dia masuk surga langsung. Pilihannya kan seperti itu. Lagi-lagi bukan benar salah, tapi memaklumi. Karena saya beberapa kali dengar ada dokter yang menawarkan membuka opsi untuk melanjutkan kehamilan atau tidak, mengingat kondisi janin yang sedang dikandung. Itu ya bisa jadi kita bisa maklumi daripada nanti lahir anaknya hidupnya tidak nyaman, ya mungkin kematian lebih baik. Saya tidak tahu, bukan benar salah, tapi ini maklum atau tidak maklum. Yang terakhir, wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Bangunan yang kita betulkan, yang kita tegakkan lagi itu milik 2 anak yatim, yang mana bapaknya menyimpan harta. Kalau bangunannya rubuh, hartanya diambil, anak kecil nggak bisa membela diri. Kalau kita tegakkan lagi bangunannya sampai 10 tahun, nanti rubuh, anaknya sudah usia 17 tahun. Dia tahu ini hartanya, dia bisa pertahankan haknya dia. Kalau anak kecil nggak bisa mempertahankan hak. Baik, saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, ini lagi-lagi berlaku pada Nabi Musa dan Nabi Khidir, bukan kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngeliat nih kayaknya anak kecil bakal jadi anak bandel, nggak boleh dibunuh Pak, nggak boleh. Kita nggak punya ilmu laduninya, nggak boleh. Atau Bapak lagi lihat ada perahu, mungkin dibolongin bagus ini. Bukan, ini bukan diikuti Pak. Kita nggak tahu nih perahu akan seperti yang di dalam ayat atau tidak. Nggak boleh, kita nggak punya wahyunya, kita nggak punya laduninya, jangan melakukan itu. Nah, tapi kemudian yang bisa kita lihat ternyata dalam semua aspek buruk ada kebaikan. Itu yang perlu kita yakini Pak. Kita hidup bertahun-tahun, ya mungkin sudah 50 kayak saya, ada 60, mungkin ada yang lebih. Pernah mengalami banyak yang zahirnya buruk, tapi ternyata kita syukuri di akhir. Ya memang dulu begitu, tapi alhamdulillah sih ternyata gitu kira-kira. Banyak. Bapak bisa mengukur, bisa mengingat-ingat apa sih kejadian yang sebenarnya baik ternyata buruk. Kita pilih Pak, kayaknya baik nih ternyata buruk, atau malah kebalikannya. Aduh kok begini, ternyata ada kebaikan di situ. Nah yang kedua, ini ada kata-kata penting yang saya garis bawahi Pak.
Ketika Nabi Khidir, dalam tanda petik Nabi Khidir menjelaskan, dia menggunakan kata ganti dirinya yang pertama. Saat membolongi perahu, dia menggunakan aradtu, aku ingin. An aibah, aku ingin merusak kapal. Ketika membunuh anak kecil, lalu dia bilang nanti Allah akan mengganti anak baru yang soleh. Nabi Khidir menggunakan fa'aradna ayyubdilahuma. Kami ingin Allah mengganti anak yang buruk ini dengan anak yang baik. Yang buruk ini wafat, masuk surga karena nggak sampai besar, nggak sampai maksiat. Yang baru orang soleh masuk surga. Orang tuanya hidupnya tenang karena nggak punya anak yang biang kerok. Kira-kira begitu. Tapi menggunakan kami ingin mengganti yang lebih baik. Ini ada kata-kata lebih baik. Kalau yang pertama, aku ingin merusak, negatif. Yang kedua, kami ingin mengganti dengan lebih baik, positif, pakai kami. Kemudian ketika membicarakan tembok, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Allah ingin supaya anak ini dewasa, lalu dia bisa menjaga hartanya, positif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari sini juga lagi-lagi bukan fokus pada cerita tokoh settingan, tapi fokus pada hikmahnya. Yaitu ketika kita melihat sesuatu, kalau itu baik, bilang Allah yang berkehendak. Tapi kalau buruk, bilang kita yang salah. Bukan kebalik, Pak. Kalau ada sakit, qadarullah saya sakit, gitu ya. Tapi kalau dapat duit nggak ada qadarullahnya. Bapak lagi jalan-jalan, lagi di mana ini? Qadarullah, Pak, saya lagi jalan-jalan ke Bali. Nggak ada qadarullahnya ya. Tapi kalau lagi misalnya keserempet motor lalu lecet gitu, qadarullah saya lagi jalan keserempet. Yang buruk ada takdir Tuhan. Ayat ini menyatakan sebaliknya. Kalau baik bilang Allah menghendaki. Kalau positif Allah menghendaki. Kalau buruk salah saya. Kebetulan lagi mau nyebrang, pegang HP sambil baca WA, jadi keserempet gitu kira-kira. Kebetulan lagi begini lalu nggak sengaja begini, jadi ada musibah, salah saya. Jangan dibalik. Ini contoh bagaimana kita membaca cerita. Jangan fokus pada bunuh anaknya, fokus pada dindingnya. Jadi kalau Bapak ngelihat ada pagar rubuh lalu ayo kita kerja bakti, bukan itunya. Tapi fokuslah berdua hal tadi. Ini lagi-lagi hasil pembacaan saya, dan tentu Bapak bisa mentadaburi dan menemukan hal-hal yang berbeda dengan yang saya temukan. Tapi menurut saya ini yang saya temukan menarik. Jadi yang pertama, bahwa ada banyak keburukan yang zahirnya buruk tapi ternyata ada kebaikan di situ. Perahu bolong itu buruk, ternyata baik karena tidak dirampas. Anak kecil dibunuh buruk, tapi ternyata ini yang menyebabkan anak kecil itu masuk surga, orang tuanya masuk surga. Lalu ada dinding yang dibetulkan juga, ini capek tapi ternyata ada kebaikan di sana. Yang kedua adalah etika kita. Ketika menyebut sesuatu yang baik, sebut Allah. Nah, di sini dinyatakan kul kullum min indillah itu. Wa ma fa'altu an amri. Semua yang saya kerjakan itu bukan saya yang pengen, tapi Allah yang nyuruh. Berarti baik buruk itu Allah yang nyuruh. Tetapi etika kita menyampaikan kalau baik qadarullah, kalau tidak baik jangan qadarullah gitu. Nah, ini apa namanya? Pemahaman saya, tadabbur saya terhadap ayat-ayat. Tentu Bapak dan Ibu bisa menadaburi lebih dari itu. Dan dalam Al-Quran akan penuh dengan kisah-kisah yang seperti ini, Pak. Penuh dengan kisah-kisah yang bisa kita pikirkan. Tapi lagi-lagi tawaran dari saya, usulan dari saya, jangan fokus pada sosok tokoh dalam kisah, kapan terjadi kisahnya, di mana dan seterusnya, tapi moral behind the story atau hikmah di balik cerita itu. Ya tadi itu pertama, ketika kita melihat Nabi Musa sebagai manusia yang mendapatkan wahyu, ya tentu manusia yang paling mulia di masanya. Tapi ternyata Allah menegur dengan cara, iya kamu mulia karena dapat wahyu, tapi ada juga orang yang lebih mulia dari kamu, lebih pintar dari kamu, karena mendapatkan sesuatu yang kamu nggak tahu. Dan Nabi Musa nggak tahu yang dimiliki Nabi Khidir. Lalu muliaan mana? Ya tadi balik lagi, dokter ortopedi dengan dukun patah tulang. Dua-duanya ada ilmunya, Pak. Jangan kira dukun patah tulang nggak belajar, ada belajarnya ya. Kalau orang nggak tahu patah tulang kertek-kertekin malah tambah bahaya gitu.
Bahkan ada cara-caranya lah, nggak sembarangan. Jadi dua-duanya ada ilmunya, cuma yang ini ilmunya kuliah di Fakultas Kedokteran, yang ini kuliah di Fakultas nggak kuliah malah. Ya belajarnya pada orang-orang yang memang punya keahlian mijet. Mana yang lebih mulia? Punya kelebihan masing-masing. Mana yang dipilih? Ya tinggal Bapak cocok yang mana. Ya kalau saya dua-duanya, ke ortopedi untuk scan kaki, lalu ke dukun patah tulang untuk diobatin. Dan hebatnya saya nggak tahu caranya gimana Pak. 2 kali pijit Pak dalam waktu seminggu. Tadi dengan nggak boleh makan ini itu, kaki saya beneran sembuh. Saya sampai bingung, ini hebat banget, gimana caranya itu? Nggak pakai tusuk, nggak pakai suntik, nggak pakai obat, cuma dilarang makan ini itu bisa sembuh. Ya wallahu alam, namanya juga ilmu yang kita nggak tahu. Dulu orang menganggap akupuntur itu gaib, orang sakit tusuk-tusuk, sekarang ada penjelasan, ternyata yang ditusuk adalah syaraf. Maka nggak boleh sombong, ilmu yang kita miliki adalah satu, yang lain tentu memiliki ilmu yang lain. Pak Quraisy Shihab mufassir, sangat pintar dalam tafsir. Masalah teknologi Pak Habibie lebih pintar. Baik, kemudian di sini juga lagi-lagi hal yang kedua yang penting adalah kita harus punya keyakinan baik pada Tuhan. Hal-hal buruk yang kita alami itu akan ada kebaikan. Saya kasih contoh penutup Pak ya. Dulu saya belajar bela diri beberapa, tapi nggak pernah serius. Saya belajar silat Betawi, saya belajar silat yang besar ya, tapak suci. Saya juga belajar tenaga dalam, misalnya begitu. Tapi karakter saya, nggak tahu kenapa. Guru-guru saya tuh mas saya rada sungkan gitu. Saya belajar silat jam 9 malam. Ntar jam setengah 10 saya udah capek. Saya bilang, Bang, saya izin beli es ya. Iya Ndi, silakan. Belilah saya es tuh malam-malam Pak ya, namanya juga aus. Teman saya bilang, Bang, saya beli es juga sama Andi. Nggak boleh, lu malah latihan situ kuda-kuda dulu. Akhirnya dalam setahun teman saya jago silat, saya nggak bisa apa-apa Pak, minum es mulu saya. Zahirnya saya merasa dapat anugerah karena diizinin gitu. Ada lagi, saya latihan juga silat. Sama, saya disuruh guling-guling, biasalah latihan. Tapi saya milih guling situ becek, saya guling sana. Ditanya, kenapa guling di situ? Itu kan becek, di sini enak, ada rumputnya. Ya karena memang ternyata yang ngelatih juga temen ya, dia lebih tua tentunya. Dia memaklumi. Akhirnya 1 tahun performance Pak di hadapan mas ini. Saya nggak diajak, saya payah banget. Saya bilang, apa nggak bisa? Jurus bisa, saya jurus. Kira-kira begitu. Jadi zahirnya saya merasa nyaman karena dikasih kesempatan ini itu, tapi malah nggak bisa. Teman saya Pak, ini saya sebut, dia ikut Setia Hati Trate, PSHT. Wah latihannya Pak dari jam 10 sampai jam 1 sampai jam 2. Itu kalau habis latihan di sawah itu kakinya kuda-kuda ditarik, pernah sampai kakinya berdarah Pak, telapak kaki. Saya nggak ngelihat ini latihan apa kok, nggak boleh minum es, nggak boleh apa. Tapi dalam waktu setahun sudah jago Pak, saya nggak bisa apa-apa. Sama latihan tenaga dalam napas ya, pakai pernapasan ya. Sama, karena saya pengurusnya, yang lain 10 latihan boleh naik level. Saya 2 latihan boleh naik level. Yang nulis nama naik pangkat kan saya. Yang bisa latihan, yang daftar siapa? Tulis nama saya 1 di bawah. Akhirnya ketika yang lain sudah sampai pengendalian keras, pengendalian lembut, saya sampai titik itu nggak bisa ngapa-ngapain. Zahirnya saya nyaman, tapi malah sekarang nggak bisa. Itu gara-gara yang nikmat itu ternyata ada keburukan. Tapi di waktu yang lain, teman-teman yang belajar silat sampai serius, sampai berdarah-darah itu malah jadi betul. Saya ingat banget itu setelah 1 tahun Pak, itu teman-teman itu ada yang menang di tingkat provinsi, bahkan ada yang nasional, bahkan ada yang perform sampai di ASEAN Pak. Saya nggak diajak itu, payah banget saya bilang. Kenapa? Ya zahirnya saya mendapat anugerah, latihan aus berhenti minum es. Tapi ternyata di situ saya tidak mendapatkan banyak pelajaran. Sama dengan yang buruk juga, zahirnya buruk, tapi dari burukan itu kita dapat banyak hal baik. Sangat banyak hal baik yang bisa kita dapatkan, yang penting optimis. Dan yang terakhir tadi yang kita sebut hikmah dari cerita adalah kita selalu mengasosiasikan sesuatu, kalau baik ke Allah, kalau buruk ke kita. Jadi kalau misalnya kita mau bilang qadarullah ya pada hal yang baik saja. Ya jalan-jalan, qadarullah saya lagi umroh gitu. Qadarullah anak saya lulus SNMPTN gitu.
Qadarullah, apalagi qadarullah, saya alhamdulillah cicilan rumah lunas. Tapi kalau sakit, kenapa begini? Ya mungkin saya yang salah karena nggak bisa jaga pola makan. Saya kurang hati-hati nyebrang jalan, saya kurang fokus, saya kurang ini. Yang salah kita, walaupun semuanya itu urusan Tuhan. Wa ma fa'altuhu an amri. Jangan dibalik, Pak. Allah jangan jadi pihak yang kita salahkan ketika terjadi keburukan. Bukan kita yang salah. Tapi kalau kebaikan kita tahu Allah yang menghendaki, mengizinkan dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh tadabbur. Mungkin dari sisi konten Bapak sudah tahu dan tidak terlalu tidak perlu memberikan banyak hal, tetapi menghadiri tempat kayak gini selalu membahagiakan, Pak. Membahagiakan. Saya termasuk orang yang menikmati datang ke tempat kayak gini. Ya sekedar duduk senderan lalu ngantuk gitu. Itu bagi saya sudah membahagiakan. Karena apa ya? Karena belajarnya itu berpahala. Masalah ilmunya dapat atau enggak itu terserah Allah. Dan orang kayak saya juga pengen terus belajar. Sudah selesai doktoral pengen kuliah lagi. Sampai sekarang pengen kuliah lagi karena merasa belajar itu menyenangkan, membahagiakan dan bagian dari ibadah. Kira-kira seperti itu. Maka mungkin yang kita tadabburi bisa memberikan banyak hal baru buat kita, tapi kalaupun tidak ya kehadiran kita sudah membawa kebaikan. Dan surat Al-Kahf termasuk surat yang sering kita baca, sehingga perlu juga kayaknya mentadabburi isinya, sehingga ketika kita baca kita teringat, dan semakin kita mengingat isi dari Al-Quran, mudah-mudahan semakin baik pula hidup kita, semakin bahagia pula hidup kita. Baik Bapak dan Ibu, sudah masuk waktu duha, kita bisa lanjut salat duha. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.